Masuk sebagai salah satu kontestan Piala Dunia 2022, Serbia coba menembus perlawanan tim kuat lainnya. Ancaman yang diberikan oleh negara yang beribu kota di Beograd ini sudah terlihat sejak di babak kualifikasi. Mereka lolos langsung di grup A sebagai pemuncak klasemen dengan mengumpulkan 20 poin. Dalam prosesnya, tim seperti Portugal hingga Irlandia sukses ditaklukkan. Salah satu kekuatan tim yang dilatih Dragan Stojkovic ini terletak pada moncernya performa Filip Kostic. Bek sayap yang dinamis itu sukses memainkan peran kunci dalam sistem 3 bek yang diusung oleh sang pelatih. Perkembangan karir Filip Kostic. Memulai karir di kota kelahirannya, yaitu Radnički Kragujevac, Kostic bertahan selama 3 tahun. Kontribusi Kostic di klub tersebut terbilang besar. Dia selalu berhasil memberi perbedaan hingga pada puncaknya. Ia sukses mengantar Radnički Kragujevac ke kompetisi liga teratas Serbia, Serbian Superliga, pada musim 2011-2012. Menjadi salah satu berlian dari Serbia, Kostic lantas diminati oleh sejumlah klub top Eropa. Sebut saja Spurs, Udinese, dan Anderlecht. Akan tetapi, klub asal Belanda, Groningen, kemudian menjadi yang paling beruntung karena mendapatkan jasa Kostic. Dengan biaya sebesar 700.000 euro atau setara 11 miliar rupiah, Kostic yang baru berusia 19 tahun resmi tampil di kompetisi Eredivisie. Meski tampil di salah satu kompetisi top Eropa, Kostic tak langsung nyetel dengan skema permainan Groningen. Musim pertamanya tergolong buruk, hanya sebanyak 7 pertandingan saja yang dilakoni. Pelatih Robert Mascan pun tak ragu untuk melabelinya sebagai pembelian gagal. Meski terpuruk di musim pertama, Kostic menolak untuk menyerah. Groningen pun mau memberi kesempatan kedua bagi Kostic. Hasilnya, Kostic menggila di musim kedua. Dia tidak hanya tampil di seluruh pertandingan yang dijalani Groningen, namun juga berhasil torehkan 11 gol dan 7 assist. Ketika diharapkan untuk bertahan di Belanda, Kostic malah diminati oleh klub Jerman Stuttgart. Tanpa ragu, pemain yang kini berusia 30 tahun itu langsung terima tawaran Schwaben. Semusim bermain di Stuttgart, Kostic langsung jadi incaran pelatih top Jurgen Klopp yang mulai tangani Liverpool. Akan tetapi, bandrol sebesar 25 juta euro atau setara 406 miliar rupiah dianggap terlalu mahal. Jadilah dia bertahan dan melanjutkan karir di Stuttgart. Sial bagi Kostic. Dia malah gagal lanjutkan performa apik di musim kedua dan membuat Stuttgart terlempar ke divisi bawah. Beruntung ia diselamatkan oleh Hamburg SV yang berani membayar sebesar 14 juta euro atau setara 227 miliar rupiah. Sebagai informasi, angka itu menjadi yang termahal di Hamburg, mengalahkan transfer Van der Vaart. Nahas, bencana kembali menimpa Kostic ketika dia juga membawa Hamburg turun ke divisi kedua Jerman pada 2017-2018. Usai posisi 17 menjadi yang terakhir digapai. 2 musim membela Hamburg, Kostic juga cuma mengoleksi 9 gol dan 5 assist dari 61 laga. Sama seperti kisah sebelumnya, karir Kostic kembali diselamatkan. Namun kali ini yang berperan adalah Eintracht Frankfurt yang menebusnya seharga 6 juta euro atau setara 97 miliar rupiah. Menariknya, di balik transfer Kostic ke Eintracht Frankfurt, ada jasa Freddy Bobic, sporting director yang dulu mendatangkan Kostic ke Stuttgart. Saya merekrut Filip di Stuttgart. Dia memamerkan kualitasnya yang luar biasa di sana dan kemudian di Hamburg. Kami tetap berhubungan dan dia menyesuaikan diri dengan sangat baik setelah datang ke sini. Dia orang yang pendiam, bekerja sangat keras dalam latihan dan melakukan shift lari ekstra. Dia adalah seorang profesional top. Kenang Freddy Bobic seperti dikutip dari situs resmi Bundesliga. Eintracht Frankfurt jadi kebangkitan karir Filip Kostic. Bergabung bersama Eintracht Frankfurt seolah memberi Kostic kebahagiaan yang selama ini ia cari. Bermain di Frankfurt,
Kostic bertemu dengan sosok Adi Huta. Setelah sempat menjalani awal musim dengan penuh kesengsaraan, Huta kemudian menaruh Kostic di posisi wingback. Pelatih yang kini berusia 52 tahun itu coba melakukan eksperimen dengan kembali menerapkan taktik yang diwarisi Niko Kovac, yaitu formasi 3 back. Menempati posisi wingback kiri, Kostic memainkan peran yang cukup krusial. Kepiawaiannya dalam menyisir sisi lapangan dan memberi umpan menjadi keistimewaan yang ditonjolkan. Umpan yang dilepas ke area kotak penalti lawan sangatlah berbahaya. Maka wajar bila kemudian dia dijuluki sebagai Raja Asis. Kemampuan Kostic kian terasa ketika sosok Oliver Glasner menjabat sebagai pelatih. Dia jadi sosok yang diberi kebebasan untuk menyerang, di mana hal tersebut kian membuatnya jadi salah satu ancaman maut di sisi kiri lapangan. Selama berkarir di Frankfurt, Kostic telah berhasil melepaskan 45 assist. Pada musim 2021-2022, ketika masih membela Frankfurt, Kostic mampu melepas sebanyak 167 crossing dari open play di kompetisi Bundesliga. Jumlah itu jadi yang tertinggi dan sukses kalahkan pemain hebat lainnya seperti David Raum dan Hoffenheim. Prestasi terbaiknya kemudian tertuang dalam gelar Liga Eropa pada musim 2021-2022, ketika dia sukses menjadi bagian dari tim yang tundukkan Rangers di partai final. Kostic menjadi salah satu bintang Frankfurt sepanjang turnamen Liga Eropa ketika itu. Dia keluar sebagai top assist kompetisi dengan torehan 6 assist dan mencetak 3 gol dari 12 laga. Gagal gabung Lazio dan kian bertumbuh di Juventus. Uniknya, sebelum memilih bertahan di Frankfurt pada musim 2021-2022, Kostic nyaris bergabung dengan Lazio pada musim panas sebelumnya. Pihak Lazio kala itu membahas Frankfurt guna membahas transfer Kostic. Frankfurt mematok harga 15 juta euro atau setara 243 miliar rupiah untuk bisa melepas pemain nomor punggung 10 tersebut. Frankfurt meminta Lazio mengirim tawaran resmi secara tertulis dan dikirim melalui email. Apes bagi Lazio. Tim elang ibu kota gagal mendapatkan Kostic setelah mereka mengirim tawaran ke alamat email yang salah. Setelah gagal gabung Lazio dan bertahan di Frankfurt selama semusim lagi, Kostic akhirnya memilih untuk terbang ke Italia. Namun kali ini nama Juventus yang jadi tujuan. Pelatih Massimiliano Allegri dilaporkan jatuh hati terhadap pemain Eintracht Frankfurt tersebut. Walhasil, si Nyonya Tua mengikat sang pemain dengan kontrak jangka panjang, yakni 4 tahun. Membela Juventus lantas menjadi sesuatu yang kian membahagiakan bagi Kostic. Karena selain dia akhirnya bisa berkarir di Italia, perjalanan di tim berjuluk Le Zebra juga memberi banyak sekali momen mengesankan baginya. Kostic menjadi andalan dalam setiap laga. Dia sudah memainkan sebanyak 15 pertandingan di kompetisi Liga dan 6 pertandingan Liga Champions Eropa. Salah satu performa apiknya terlihat pada laga big match melawan Inter Milan. Pada pertandingan tersebut, Kostic bahkan dinobatkan sebagai man of the match. Eksplosivitas yang dimiliki Filip Kostic menjadi pembeda pada laga yang sebenarnya tidak didominasi oleh Juventus. Namun berkat dirinya lah, Juventus sukses mencetak gol dan menang 2-0 atas Inter Milan. Gol di menit ke-52 yang disarankan Adrien Rabiot berawal dari kecepatan Kostic menyerang sisi kanan pertahanan Inter. Ia tak terkejar dan melepas umpan silang mendatar yang berbuah gol. Kemudian gol di menit ke-85 juga terjadi berkat Kostic. Ia dengan jeli melihat pergerakan Nicolo Fagioli di sisi terjauh yang tak terkawal, memberikannya umpan matang dan kemudian membawa Juventus memperlebar margin skor. Lebih dari itu, Kostic turut mencatatkan 1 kali dribble sukses di pertandingan. Berkat visi, kecepatan, dan pemosisiannya ini, Kostic mampu mengkreasikan 3 peluang untuk Juventus. Akurasi umpan panjang Kostic juga tergolong baik.
yakni mencapai 60% setelah 3 dari 5 percobaan berhasil mendarat ke rekan setimnya. Kostic menjadi salah satu rekrutan brilian Juventus pada musim panas kemarin. Dia tidak hanya rajin menjelajahi setiap area di sisi lapangan, tapi juga siap langsung mengejar saat kehilangan bola. Sejauh ini, bersama Juventus, Kostic sudah catatkan assist terbanyak, crossing terbanyak, penciptaan peluang terbanyak, penciptaan peluang emas terbanyak, shot creating actions terbanyak, kontribusi gol terbanyak kedua, dan tackle sukses terbanyak ketiga di antara pemain Juventus lainnya.